Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa resiko usaha ayam geprek pensu. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu resiko murni dan resiko spekulatifnya. Untuk resiko murni yaitu resiko yang muncul karena situasi atau keadaan tertentu yang bersifat kerugian saja. Yang dapat saya simpulkan dari bisnis ini, untuk resiko murninya sendiri yaitu bisnis ini pernah mengalami kebakaran pada tahun 2019, tepatnya 31 Juli. Nah, kebakaran ini terjadi di salah satu outlet bisnis ini sendiri yang terletak di daerah Fatmawati. Nah, di dalam kebakaran ini tentunya menemukan beberapa kerugian dan bukan hanya materi, tapi mungkin korban jiwa juga. Nah, yang kedua yaitu resiko spekulatif. Resiko spekulatif tidak berbeda jauh dengan resiko bisnis. Resiko spekulatif adalah keadaan yang muncul karena situasi atau tujuan tertentu yang sifatnya bisa kerugian dan bisa juga keuntungan. Nah, untuk resiko spekulatif di bisnis ini saya ambil contoh dengan situasi yang ada saat ini. Nah, tentunya di tengah pandemi yang terjadi sekarang, seluruh bisnis mengalami penurunan penghasilan. Nah, contohnya bisnis ini juga mengalami penurunan, tetapi tidak semua bersifat kerugian saja karena bisnis ini. Selanjutnya, resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang dihadapi perusahaan, tetapi tidak hanya rugi, namun bisa untung juga. Nah, di dalam bisnis ini sendiri yang bisa saya analisa adalah yang terjadi saat ini. Di tengah pandemi yang terjadi saat ini, tentunya banyak sekali pebisnis yang mengalami penurunan income. Nah, tetapi di bisnis ini tidak sepenuhnya rugi karena banyaknya karyawan yang work from home dan banyaknya karyawan yang sudah diliburkan itu membuat bisnis ini lebih terkenal di kalangan online. Nah, bisnis ini juga mendaftarkan dirinya di aplikasi-aplikasi online seperti GoFood dan GrabFood. Nah, banyaknya karyawan yang work from home dan di rumah dan mereka tidak bisa kemana-mana, jadi mereka bisa memesan makanan ini via aplikasi online. Jadi bisnis ini tidak sepenuhnya rugi. Meskipun memang ada kerugian karena sedikitnya income dan sedikitnya pelanggan yang makan di tempat, namun bisnis ini masih tetap bisa mendapatkan income dari GrabFood atau GoFood. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu resiko pengelolaan usaha. Resiko pengelolaan usaha terdiri dari resiko produksi, resiko pemasaran, resiko sumber daya manusia, resiko finansial, dan resiko teknologi. Untuk resiko produksi sendiri di bidang makanan tentunya harus sangat diperhatikan. Nah, yang dapat saya analisis di sini, resiko produksi di sini adalah yang biasanya kurang yaitu cita rasa makanan. Nah, kita harus sangat memperhatikan cita rasa makanan karena dalam industri makanan yang sangat diperhatikan memang itu cita rasanya sendiri. Nah, untuk di bisnis ini sendiri, resiko produksinya terkadang bisnis ini pegawainya kurang telaten sehingga ada bumbu yang kurang, ada rasa yang kurang. Nah, mungkin ini salah satu resiko produksi di dalam bisnis ini. Yang keempat adalah resiko finansial. Di dalam resiko finansial tentu tidak hanya dialami oleh bisnis ini saja, tentu bisnis yang lainnya juga. Naik turunnya kurva dalam bisnis tentu menjadi masalah setiap pebisnis. Nah, di dalam bisnis ini sendiri memang terjadi penurunan kurva yang melonjak semenjak kejadian ini berlangsung, semenjak pandemi COVID-19 berlangsung. Nah, memang itu sudah biasa di dalam dunia bisnis. Jadi tugas kita hanya harus tetap menjaga agar bisnis ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Yang kedua yaitu resiko pemasaran. Resiko pemasaran sangat penting di dalam bisnis karena dengan pemasaran bisnis ini akan berkembang. Nah, tentunya kita juga harus memiliki marketing yang baik dan benar sehingga bisnis kita bisa terus berkembang.
Nah, resiko pemasaran yang bisa saya analisis dari bisnis ini yaitu banyaknya bisnis di luar sana yang menyerupai bahkan dengan harga yang sama, dengan cita rasa yang sama, dan bahkan bisa dengan harga yang lebih murah. Nah, tugasnya di sini adalah marketing harus bisa menyesuaikan kondisi di luar, bagaimana caranya bisnis ini bisa berkembang. Nah, di dalam bisnis ini. Dan yang terakhir yaitu resiko teknologi. Resiko teknologi di dalam bisnis ini yaitu terkadang seringnya ada alat yang rusak, seringnya ada barang-barang yang pecah. Nah, memang itu sudah resiko alami dan resiko biasa yang dialami setiap pebisnis. Nama saya Siva Fauzia. Kali ini saya akan menjelaskan poin 6, yaitu langkah-langkah mengelola resiko usaha dalam kuliner ayam geprek. Bahan materinya sudah ada di laptop saya. Poin pertama, saya akan menjelaskan resiko dalam usaha ayam geprek bensu. Dalam usaha geprek bensu, risiko yang terjadi banyaknya pesaing yang baru atau ikut-ikutan dalam usaha ayam geprek. Jadi menurut saya, pihak manajemen wajib mengembangkan inovasi baru agar gak kehilangan pelanggan dengan usaha yang lebih berinovatif, kreatif, dan prestatif. Maka wirausaha sebagai pemilik perusahaan akan lebih giat mengembangkan ide-ide atau gagasan dalam usahanya. Inovasi dalam usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas akan menerima tantangan dan dapat memperkecil resiko yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Nah, terus poin kedua, membuat skala prioritas. Menurut saya skala prioritas dalam usaha geprek bensu. Yang pertama itu kita lebih meningkatkan pelayanan terbaik. Seperti apa pelayanan terbaiknya? Seperti bersikap ramah dan kita selalu menjaga kebersihan di tempat makannya. Yang kedua, variasi menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fauzia. Kali ini saya akan menjelaskan poin 6, yaitu langkah-langkah mengelola resiko usaha dalam kuliner ayam geprek. Bahan materinya sudah ada di laptop saya. Poin pertama, saya akan menjelaskan resiko dalam usaha ayam geprek bensu. Dalam usaha geprek bensu, risiko yang terjadi banyaknya pesaing yang baru atau ikut-ikutan dalam usaha ayam geprek. Jadi menurut saya, pihak manajemen wajib mengembangkan inovasi baru agar gak kehilangan pelanggan dengan usaha yang lebih berinovatif, kreatif, dan prestatif. Maka wirausaha sebagai pemilik perusahaan akan lebih giat mengembangkan ide-ide atau gagasan dalam usahanya. Inovasi dalam usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas akan menerima tantangan dan dapat memperkecil resiko yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Nah, terus poin kedua, membuat skala prioritas. Menurut saya skala prioritas dalam usaha geprek bensu. Yang pertama itu kita lebih meningkatkan pelayanan terbaik. Seperti apa pelayanan terbaiknya? Seperti bersikap ramah dan kita selalu menjaga kebersihan di tempat makannya. Yang kedua, variasi menu. Variasi menu seperti apa sih? Variasi menu kita bisa menambahkan, contohnya kita menambahkan keju mozzarella, atau kita juga bisa memiliki variasi menu sambal, seperti sambalnya bisa ada pilihan sambal mata atau sambal hijau dan sebagainya. Yang ketiga, harga versus nilai. Maksudnya di sini kita tidak harus menjual dengan harga yang lebih mahal, dengan harga yang lebih murah. Maksudnya di sini kita tidak harus menjual dengan harga murah untuk memenangkan hati konsumen, namun kita bisa menjual dengan harga yang lebih mahal asal kita bisa memberi alasan kenapa harga kita mahal. Nah, yang ketiga ada harga versus nilai. Maksudnya kita di sini tidak harus menjual dengan harga yang murah untuk memenangkan hati konsumen, namun kita bisa menjual harga yang mahal asal kita bisa memberi alasan kepada konsumen bahwa harga tersebut memang layak. Poin ketiga, melakukan kontrol resiko dengan strategi menghindari, memindahkan, dan menerima.
Yang pertama, menghindari atau risk avoidance, mencegah dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi. Contoh cara menggunakan perlengkapan dan peralatan yang benar, bagaimana melayani pelanggan dengan baik dan benar. Bahkan jika perlu, kita berikan juga buku panduan kepada karyawan. Yang kedua, resharing or transfer, yaitu mengambil tindakan untuk mencegah risiko dengan mengandalkan beberapa pihak seperti asuransi atau outsourcing. Yang ketiga, risk acceptance, yaitu kita sadar bahwa suatu risiko pasti terjadi, sehingga tindakan yang diambil sangat minimal. Namun kesadaran risiko ini tentu dengan mengetahui risiko tersebut tidak berdampak besar bagi bisnis. Contohnya, jika kita salah menghitung uang atau salah mengirim barang, tentunya kerugian mau tidak mau kita harus terima dong. Perlu diingat, jika dampak kerugiannya terlalu besar, maka lebih baik menghindari daripada menerimanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan apa alasan atau mengapa alasan seorang pebisnis harus berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko adalah salah satu kunci dalam memulai usaha. Karena dalam komponen ini banyak sekali hal-hal yang mengikutinya, yaitu berani merugi, berani mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan, serta berani bangkrut. Itu baru sedikit risiko yang ada saat mendirikan bisnis. Dalam memulai bisnis, tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Meski demikian, berani mengambil risiko untuk mewujudkan ide-ide yang dimiliki, dan juga selain fokus mencari peluang bisnis, hal yang perlu diperhatikan yakni menghilangkan keraguan. Keraguan untuk memulai bisnis kan banyak orang yang kayak aduh, kita bisa nggak ya untuk memulai bisnis ini? Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Atau kayak apa ya yang akan saya dapat nantinya? Atau kayak apa mungkin aja saya bangkrut atau gimana? Itu banyak hal-hal yang bikin seseorang untuk memulai bisnis itu takut. Makanya kita itu kalau untuk memulai bisnis kita harus berani mengambil resiko. Nih, karena dalam kehidupan berbisnis, untung dan rugi menjadi hal yang biasa terjadi. Para pebisnis pemula sering takut untuk mendapat kerugian. Kerugian itu sebetulnya membuat kita jadi tahu apa yang membuat kita menjadi rugi, serta kedepannya tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, di sini saya akan memberitahu nih kayak, oleh karena itu, seorang calon pebisnis harus mampu menghilangkan rasa takut terhadap semua resiko yang ada. Ada loh cara-caranya. Gini, caranya adalah sebagai berikut. 1, yaitu melakukan survei atau pengamatan, sehingga kita mengetahui rintangan yang akan dihadapi, sehingga dapat strategi dalam menghadapi semua rintangan yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Yang kedua, yaitu adalah pilihlah bisnis yang sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Yang ketiga, sesuaikan modal dengan besaran bisnis yang akan dibangun. Jika kalau misalkan kita ingin membangun bisnis yang lumayan besar, maka kita juga harus mempunyai modal yang besar juga. Tapi karena kita boleh mengambil risiko dalam berbisnis, tapi juga kita harus memikirkan hal yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi kayak kalau untuk memulai bisnis lebih baik dimulai dari yang kecil-kecil, semakin bertahap untuk kedepannya gitu. Yang keempat, yaitu ada konsultasi dengan orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Yang kelima, mau terima kritikan atau masukan dari orang lain, akan tetapi harus bisa memilah mana masukan yang baik. Dan 6, tidak terburu-buru atau terlalu ambisi dalam mengembangkan bisnis. Jadi karena kayak kita udah semangat nih, oke mau ngejalanin bisnis, kita jadi tergesa-gesa. Jadi kita kayak nggak bisa berpikiran yang jernih gitu. Ada baiknya kita tuh boleh berambisi, tapi tidak terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang ketujuh yaitu membuat bisnis plan, sehingga dalam mengembangkan bisnis dapat terencana dengan baik. Di sini saya juga akan menjelaskan bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko. Ketika dalam berusaha dan kemudian menghadapi risiko, maka wirausahawan harus siap menanggung kerugian akibat risiko. Adapun bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko antara lain yaitu ada kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung yaitu jumlah nominal yang harus
ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi, contohnya kebakaran, pencurian, dan sebagainya. Nah, di sini saya kan kelompok saya mengangkat usaha ayam geprek bensu. Di sini kan sudah banyak juga ya yang kita ketahui gitu. Kayak ayam geprek bensu ini udah punya banyak outlet di mana-mana gitu kan. Dan juga banyak pesaingnya juga ayam geprek itu. Mungkin kayak di sini saya juga akan menjelaskan bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko. Ketika kita berwirausaha dan kemudian menghadapi risiko, maka kita sebagai wirausahawan harus siap menanggung kerugian akibat risiko tersebut. Adapun bentuk-bentuk akibat adanya risiko antara lain yaitu 1. Kerugian langsung, dan 2. Kerugian tidak langsung. Kerugian langsung yaitu jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi. Contohnya kebakaran, pencurian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kerugian tidak langsung, di mana jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung dari risiko yang terjadi, contohnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi yang hilang, dan lain sebagainya. Di sini karena kelompok kami memakai ayam geprek bensu sebagai contoh, di sini untuk kerugian langsungnya yaitu sebagaimana kita tahu ayam geprek bensu sudah banyak outlet di mana-mana, sudah banyak cabang di mana-mana, dan beberapa waktu lalu sempat ada pemberitaan untuk cabang yang di Fatmawati itu mengalami kebakaran. Nah, di situ kita mendapat contoh kerugian langsung, di mana jumlah nominalnya langsung jelas loh, kayak satu outlet terbakar. Kita bisa tahu nih, untuk misalkan kita menyewa untuk gedung tersebut atau ruko tersebut, atau juga uang misalkan kita membeli tidak menyewa gitu, kita udah tahu biaya untuk mengeluarkan ruko atau gedung tersebut, bahan bangunannya ibaratnya gitu kan. Dan juga di dalam situ kan ada komponen-komponennya seperti perlengkapan kita untuk yang umumnya ada di restoran seperti meja, bangku, serta properti yang lainnya gitu kan. Kita udah tahu nih kayak bakal sekian loh yang bakal kita hadapi nih kerugiannya gitu. Karena kebakarannya juga lumayan besar ya waktu kemarin tuh di berita. Walaupun alhamdulillahnya tidak menyebabkan korban jiwa sama sekali, dan itu tapi menyebabkan outlet yang di Fatmawati itu tutup karena cukup parah kebakarannya. Jadi kita sudah bisa tahu nih kerugian langsung, jadi kayak bisa langsung mematikan sebuah usaha atau anak cabang dari sebuah usaha tersebut gitu. Itu kita udah jelas kerugian langsungnya. Dan di sini ada kerugian tidak langsung, di mana jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak ini tidak langsung terjadi. Semisalnya kita udah punya rancangan nih biaya, dalam 1 bulan kita ada pengeluaran sekian untuk membeli ayam, untuk membeli cabai, untuk membeli bumbu-bumbu lainnya gitu. Tetapi tiba-tiba pada pertengahan ternyata yang sesuai dugaan kita nih ternyata meleset nih, ternyata harus ada biaya tambahan lagi loh, sedangkan itu tidak masuk dalam anggaran kita. Otomatis itu menjadi kerugian untuk kita, tapi tidak terlihat secara langsung, karena itu bisa saja ntar kita akan mengetahui itu pada saat kita sudah menghitung laporan keuangan. Semisalnya kita tahu nih, ternyata kita di bulan ini mengalami kerugian loh karena biaya ini gitu. Dan juga di sini ada kesempatan investasi yang hilang. Seperti yang kita tahu juga nih ya, banyak sudah berita-berita gitu dibilang kayak yang ayam geprek bensu nih dengan perkembangan yang pesat di penjualannya atau jadi buka outlet di mana-mana, banyak yang mengaitkannya dengan hal-hal gaib yang sebenarnya itu keluar dari wirausaha ya, sebagai kayak gitu. Itu kayak mereka dibilang mereka ikut pesugihan atau mereka ikut ilmu hitam lah ya, yang sehingga usahanya itu dapat berkembang dengan pesat. Nah, karena banyaknya berita-berita seperti itu gitu, itu bisa saja menjadikan atau memungkinkan orang-orang yang tadi mau investasi, yang tadinya mau mereka kayak gue mau tanam nih saham di situ gitu kan, keuntungannya gini banyak karena geprek bensu pertumbuhannya sangat pesat. Tapi karena ada pemberitaan seperti itu gitu, itu bisa jadi kayak yang orang yang tadinya berpikir untuk menaruh saham atau berinvestasi di perusahaan ini, jadi yang mikir-mikir kayak kayaknya enggak deh, atau gini, kayak jadinya hal yang kayak gitu yang bisa menyebabkan kerugian tidak langsung.
Selanjutnya akan disambung oleh teman saya di poin berikutnya. Terima kasih.